Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Tech. Nah, di video kali ini saya akan buatkan bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah pada smart car robot menggunakan Bluetooth HC05 ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang bertanya ada masalah dengan smart car Bluetooth-nya. Nah, di sini saya disclaimer terlebih dahulu ya, karena saya tidak tahu rangkaian kalian seperti apa, cara kalian merangkainya seperti apa, lalu program yang dipakai itu yang mana, aplikasi yang itu yang mana. Nah, di sini saya akan bantu untuk menyelesaikan masalahnya, tapi dengan catatan dengan penggunaan program yang ada di YouTube saya ya teman-teman. Dan di sini saya gunakan contoh dengan menggunakan driver L298N-nya itu satu saja. Tapi prinsipnya sama saja, meskipun driver L298N-nya itu satu atau dua itu sama saja untuk cara mengidentifikasi masalahnya jika terjadi masalah. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, jika misalkan smart car Bluetooth RC kalian itu mengalami masalah, misalkan di sini ya, cuma ini yang saya gunakan ini sudah bisa terhubung dengan aplikasi Bluetooth-nya ini, sebenarnya dia bisa terhubung ya. Ini saya konekkan dulu. Nah, ini kan connected ya, tapi ada juga teman-teman yang mengalami masalah saat pengoneksian Bluetooth HC05 ke aplikasinya ini. Di sini tidak muncul, tidak bisa connected, dan ini tandanya tidak bisa hijau ya. Nah, kalau menurut saya itu kemungkinan karena proteksi dari HP teman-teman. Jadi di HP teman-teman ini tidak memperbolehkan untuk mengkoneksikan Bluetooth atau WiFi dari perangkat selain yang ada di Play Store ya. Karena untuk Bluetooth RC controller ini dia tidak ada di Play Store, dan sekarang untuk pengkoneksian Bluetooth WiFi di HP itu diperketat ya. Jadi ada beberapa akses aplikasi yang tidak bisa mengakses Bluetooth atau WiFi-nya. Jadi kalau solusi saya, teman-teman bisa gunakan HP lain, merek lain, atau model HP yang lebih lama. Jangan gunakan model HP yang baru, dan gunakan model HP yang lama. Nah, di sini saya gunakan Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Ya, ini saya bisa gunakan untuk koneksi Bluetooth ke aplikasinya. Nah, dan ini aplikasinya pun menggunakan aplikasi Bluetooth RC Controller. Yang ada di komentar saya itu ada link untuk downloadnya. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube saya. Nah, terus ini sudah bisa jalan kalau punya saya ini ya. Jadi bisa teman-teman lihat. Nah, ini rodanya jalan ya. Jadi meskipun speednya kecil, dia bisa jalan dan mundur, maju mundur ya. Di sini saya gunakan untuk baterainya itu holder baterai yang 18650, dan teman-teman jangan gunakan baterai yang seperti ini ya teman-teman, baterai alkalin yang A2 ya. Jadi jangan gunakan A2. Jadi meskipun ini baterai alkalin yang kalian pakai itu A2 jumlahnya 4, berarti kalau misalkan 4 ini kan nanti teman-teman biasanya tegangannya itu akan drop saat misalkan teman-teman akan jalankan Bluetooth RC controllernya. Jadi saat teman-teman jalankan itu tegangan di baterainya itu dia akan drop, tidak sesuai dengan baterai yang ini karena dayanya dia tidak kuat. Jadi harus menggunakan baterai 18650. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus untuk yang kedua, kalau misalkan teman-teman sudah pakai baterai 18650 tapi masih tidak bisa, teman-teman bisa cek dulu untuk output dari baterainya. Jadi output dari baterainya ini tegangannya berapa ya. Nah, ini saya akan cek dulu, taruh. Jadi teman-teman wajib punya AVO ya. Teman-teman wajib punya AVO ya untuk melakukan identifikasi. Kalau misalkan tidak punya AVO, sangat susah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di smart car RC controller. Nah, terus ini misalkan saya ukur outputnya dulu ya. Ini ground, ini dari baterainya. Nah, ini bisa dilihat, dia terbaca sekitar 11 volt ya teman-teman. Ini lampunya saya nyalakan. Di sini terukur sekitar 11 volt, 60, sekitar 11,6 lah. Di sini 11,56. Nah, jadi teman-teman pastikan bahwa tegangan baterainya itu dia di atas 7 ya, paling aman ya, standar amannya sebenarnya di 7 bisa, cuma paling aman dia di atas 7 volt untuk tegangan baterainya. Kalau misalkan tegangan baterai di bawah itu tandanya baterai kalian habis ya. Jadi
tidak bisa dijalankan karena basic dari motor DC-nya di sini dia 12 volt DC ya, dan apalagi dia harus mengangkat 4 motor dengan tegangan 7 volt, jadi sangat susah. Jadi paling tidak dicas dulu untuk baterainya biar dia mendapatkan tegangan baterai yang maksimal. Nah itu yang pertama. Lalu untuk mencek kalau misalkan ternyata dicek ternyata baterainya ini sudah penuh atau di atas 11 baterainya. Nah, teman-teman bisa cek dengan cara kalian ukur ya. Kalian ukur seperti ini, terus kalian coba jalankan ya. Kalian coba jalankan mobilnya. Nah, jadi koneksikan Bluetooth kalian ya. Bluetoothnya itu dikoneksikan di HP, lalu cek tegangan output dari baterainya itu berapa ya. Jadi saat misalkan dimajukan seperti ini ya. Jadi dimajukan seperti ini tuh dicek output baterainya, tegangan baterainya itu berapa. Kalau misalkan nanti drop tegangannya, berarti baterainya itu mengalami masalah ya. Yang misal awalnya dari tegangan baterai itu misalkan katakan 9 volt ya, tegangan baterainya 9 atau 10 volt, tapi saat dinyalakan seperti ini dia drop turun ke 5 volt. Nah berarti itu tandanya baterainya ada masalah ya. Jadi coba teman-teman ganti dulu baterainya, cari yang mAh-nya lebih besar, cari dayanya yang lebih besar ya. Terus kemudian untuk cara cek berikutnya, kalau misalkan setelah diganti baterai itu ada masalah, teman-teman bisa cari tahu masalahnya itu di Bluetooth-nya belum connect ke Arduino Uno-nya, atau ternyata driver motor ke motornya ini yang bermasalah. Nah, jadi di driver motor L298N itu ada LED-nya ya. Jadi pastikan LED-nya juga sudah menyala di sini. Kalau misalkan LED-nya belum menyala, tandanya driver motornya ini belum aktif ya. Nah, cara cek untuk Bluetooth-nya ini sudah connect atau belum, teman-teman gunakan LED ya. Jadi di sini saya sudah siapkan LED dengan resistor ya. Resistornya bisa menggunakan 330 ohm atau 470 ohm ya. Bebas bisa menggunakan apa aja. Di sini ada anoda, katoda. Anodanya dihubungkan ke resistor, lalu resistornya dihubungkan ke pin jumper seperti ini. Lalu groundnya nanti dihubungkan ke ground ya. Ini kita akan matikan dulu untuk robotnya. Nah setelah dimatikan, langkah yang pertama di sini ada pin IN4. Jadi teman-teman bisa gunakan pin IN1, 2, 3, 4, pilih salah satu. Ini kabel yang di Arduino Uno kalian lepas dulu. Nah ini misalkan saya lepas satu ya, di IN4 kabelnya. Yang IN ya, yang IN4. Nah itu koneksikan di resistor ya. Kabel yang ada di resistornya ini, yaitu positifnya. Jadi positif dari LED yang masuk ke resistor itu masuk ke pin IN4 tadi, lalu yang satunya di ground. Hubungkan ke ground Arduino Uno-nya. Terus kalau misalkan sudah, teman-teman coba nyalakan lagi. Jadi wajib sambil mati ya, jadi biar tidak ada short circuit nanti atau salah penyambungan. Usahakan kalau melakukan sesuatu harus dimatikan kondisinya ya. Terus masuk ke Bluetooth lagi. Nah konekkan Bluetooth-nya, koneksi di HC05. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini ada connector tukar. Nah ini unable to connect device. Kalau misalkan muncul seperti ini, kalian bisa coba lakukan cara reset ini ya, reset Arduino Uno-nya. Kalian bisa coba cara seperti itu juga. Nah terus kalau misalkan sudah di reset untuk Arduino Uno-nya, kita coba lagi. Tadi kan ada masalah Bluetooth-nya tidak bisa connect ya. Nah, jadi setelah di reset baru kita koneksikan lagi. Nah berhasil ya. Jadi teman-teman bisa lakukan juga cara seperti itu ya kalau misalkan mengalami masalah seperti yang saya videokan ini ya. Terus ini tadi kan sudah dihubungkan ya LED-nya di pin dari IN4, terus yang satunya di ground ya. Terus ini kita coba kita nyalakan. Oh ini masih terputus nih tadi. Saya koneksikan lagi. Nah ini sudah connect. Nah ini saya akan coba maju. Nah bisa dilihat saat maju pinnya dia nyala ya.
ini terputus bluetoothnya karena tertutup ya. Jadi kalau misalkan ketutup tadi dia akan terputus ya. Jadi pastikan naruh bluetoothnya pun juga tidak di tempat tertutup, di tempat yang terbuka, karena kalau misalkan kita tutup seperti ini koneksi bluetoothnya jadi terputus juga. Jadi itu mempengaruhi ya. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, kita coba reset lagi untuk Arduino Uno nya. Nah terus kemudian kalau misalkan sudah berkedip, kita coba koneksikan lagi. Nah kalau misalkan sudah connect, kita coba lagi, kita majukan ya. Nah saat saya coba saya majukan, dia pin LED-nya nyala ya. Jadi kalau misalkan sudah nyala seperti itu, tandanya Bluetooth-nya sudah connect ke Arduino Uno-nya. Tandanya masalahnya berada di driver L298N-nya atau di baterainya yang bermasalah ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman coba dipasang menggunakan LED untuk pin dari L298N-nya itu nyala. Berarti tandanya Bluetooth-nya ini sudah bisa connect ke Arduino Uno-nya. Nah, terus untuk cek driver L298N-nya juga bisa ya teman-teman cek. Ini saya lepas dulu. Nah, ini teman-teman lihat ya, setiap ketutup area Bluetooth-nya ini, itu pasti Bluetooth-nya dia terputus. Ya, jadi pastikan untuk penempatan dari Bluetooth-nya pun di tempat yang terbuka, jangan di tempat tertutup yang di sebelah sini atau di sebelah sini, karena akan mengganggu koneksi dari Bluetooth-nya. Jadi pastikan pemasangan dari Bluetooth-nya ini pun di tempat terbuka. Ini tiba-tiba dia terputus sendiri karena Bluetooth-nya ini tertutup teman-teman. Jadi dia tidak bisa connect ke HP-nya. Karena ada interferensi dari ini tadi ya, breadboard tadi ya, yang kita coba. Nah terus kalau misalkan cara cek driver L298N nya, itu di sini ada pin ENA dan ENB. Ini saya matikan dulu. Ada pin ENA dan ENB. Nah teman-teman beli itu kan pasti ada jumpernya ya untuk driver L298N nya. Nah teman-teman beli itu kan pasti ada jumper seperti ini ya. Nah ENA dan ENB itu fungsinya dia untuk mengatur kecepatan dari keempat motor ini fungsinya. Jadi ini kita lepas dulu untuk kabel ENA dan ENB ya. Ini kita lepas, lalu kita pasang jumpernya lagi ya. Nah jadi pasang jumpernya itu di sini ya, kelihatan nggak ya? Nah ini jadi kabel yang tadinya dipasang di ENA DNB dipasang jumpernya lagi ya. Terus kemudian kalau misalkan sudah dipasang di jumper seperti ini, teman-teman ambil salah satu pin dari IN 1 sampai 4 dari keempat kabel ini, tapi yang ada di Arduino Uno nya ya, kabel yang diambil. Saya ambil contoh yang ini lagi ya. Ya ini kan berada di IN 4, ini saya ambil, saya lepas. Terus kemudian dinyalakan. Nah ini kan kondisi dia nyala, terus kasih di sumber tegangan 5 volt ya. Di sini ada 5 volt atau VIN. Nah ini saya hubungkan ke VIN saja. Saat dihubungkan ke VIN dari Arduino Uno, nah harusnya dia bisa nyala teman-teman. Kalau misalkan driver motornya sama baterainya itu tidak masalah. Ini cara mencek apakah driver L298N nya ini bermasalah atau tidak. Dengan cara ENA ENB nya dipasang jumper, lalu kabel dari IN4 nya ini dihubungkan ke langsung ke 5 volt ibaratnya. Jadi biar aktif untuk pin IN4, intinya seperti itu. Nah kalau misalkan motornya bisa aktif seperti ini, berarti tandanya driver motornya sama baterainya itu tidak masalah, jadi bisa connect. Jadi masalahnya ada di lain. Nah jadi seperti itu untuk cara troubleshootingnya ya. Sekali lagi disclaimer teman-teman, jadi saya tidak tahu rangkaian kalian seperti apa, cara nyambungnya seperti apa, dan masalahnya pun juga berbagai macam. Jadi teman-teman, cara ceknya saya bantu seperti ini. Cuma nanti kalau misalkan masih ada masalah, teman-teman coba cek lagi wiringnya sudah sesuai atau belum ya. Jadi masalahnya itu kompleks ya kalau misalkan membuat rangkaian seperti ini. Jadi harus benar-benar diteliti, dicari masalahnya seperti apa, dan harus paham tentang elektronika ya teman-teman.
Nah, jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.